Ketahuilah apa yang dilakukan oleh oknum Yaman sesungguhnya melawan kebenaran. Melawan kebenaran bisa fatal akibatnya di kemudian hari. Biarkan Terah Wali Songo tidak mengakui Abdul Malik Balawi. Jangan mencontoh kesalahan-kesalahan kaum pengembara Arya itu tadi. Jangan lupa like. Pengembara Arya habis tak bersisa terusir dari tanah bumi Nusantara Indonesia. Mengapa kaum pengembara Arya itu pergi lagi dari tanah pusaka yang diimpikannya? Kaum pengembara Arya yang dimaksudkan di sini adalah kaum penjajah kulit putih. Sangat melukai kesakralan tanah bumi Nusantara Indonesia. Kiranya kesalahan kaum pengembara Arya itu pun merupakan peringatan bagi kaum pengembara Yaman. Tepatnya oknum pengembara Yaman. Sejumlah orang keturunan, yaitu keturunan Yaman, jelas begitu lantang bersuara di media sosial. Bila terkait dengan orang bangsa Indonesia sesungguhnya, terasa tidak selaras dengan realitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi semua, berhati-hatilah mengikuti kenaifan meskipun belum banyak yang bisa dilakukan. Kiranya banyak kesalahan dilakukan oleh kaum pengembara Arya, melukai kesakralan tanah keramat sumber riwayat, pusat ilmu kehidupan, tanah bumi Nusantara Indonesia, termasuk mencangkokkan Wali Songo pada Abdul Malik sebagai leluhurnya. Peristiwa itu bagaikan di dalam mimpi, tetapi ternyata ada di dunia nyata. Seharusnya lurus pada tokoh sejamannya, yaitu Jalaluddin Al-Bukhari. Kesalahan besar kaum pengembara Arya itu melukai kesakralan tanah bumi Nusantara Indonesia yang sejati. Memang ada yang seolah-olah membingungkan, tetapi sebenarnya tidak demikian bila disikapi secara wajar-wajar saja. Mengapa? Karena belum ada penulisan materi pelajaran tertentu yang disepakati dan tidak seperti yang sudah-sudah. Tetapi hendaklah selepas SMA, bukalah diri untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya. Nah, yang ini ada kaitan dengan yang isme-isme, yaitu mengembangkan referensi manipulatif bahwa sebelum pengaruh India di sini animisme dinamisme. Padahal telah puluhan ribu tahun orang di tanah bumi Nusantara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Namun rupanya referensi manipulatif ini sangat disukai oleh kaum pengembara Yaman. Ingatkan, kalau bukan karena pihaknya kita masih menyembah pohon katanya. Sedangkan Terah Nabi Ismail yang datang kemari tahun 78 Masehi pun melebur mengindonesia. Kalau dulu disebut Ngajawi. Perlu diketahui pada masanya dulu sebutan Jawa atau Al-Jawi kalau sekarang bisa diasosiasikan sebagai Asia Tenggara. Oh ya, tokoh yang dimaksud adalah Aji Saka. Adalah pada Terah Nabi Ismail yang datang kemari pada abad ke-1 Masehi. Datang, masuk, melebur dan menjadi orang dalam seadanya. Oleh Ranggawarsita dalam kitab Parama Yoga dikatakan Ngajawi
dalam konteks sekarang adalah mengindonesia, menjadi Indonesia. Kesalahan besar lain kaum pengembara Arya alias kaum penjajah kulit putih telah membodohkan orang bangsa Indonesia terkait asal-usul ataupun nenek moyang. Hanya berbekal kesamaan kosakata bahasa dan persebaran kapak batu tertentu ibaratnya sudah memasyarakatkan semacam kesimpulan secara gegabah. Pada 1890 ditemukan fosil manusia purba oleh seorang dokter Perancis yang bekerja pada Belanda. Itulah Pithecanthropus yang sempat menggegerkan dunia ilmu pengetahuan. Dikait-kaitkan dengan missing linknya Darwin, ahli Jerman, penemu teori evolusi manusia. Di dalam tahun sebelum itu ditemukan fosil yang boleh kita katakan salah satu di antara manusia Jawa. Usianya puluhan ribu tahun sebelum masa migrasi manusia dari Yunan, Cina Selatan. Itulah Homo wadakensis yang perihalnya sudah banyak dilakukan penyelidikan. Manusia modern dengan kapasitas otak 1300 cc seperti kita juga. Ketahuilah, manusia purba di lembah Bengawan Solo, Pulau Jawa itu, Papua, tempatnya adalah dari ras Papua Melanosoid, atau ada juga yang menyebut Austro-Melanosoid. Hal yang begini juga diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang terkait. Jangan percaya pada yang kecerdasan budayanya sangat rendah. Jangan mau diajak melakukan pergerakan mundur dari titik keterbelakangan.